Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Aslaningun dari Prodi Pendidikan Biologi B dengan NIM 440142204. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan outdoor short learning yang nantinya digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan sumber biologi. Jadi rancangan outdoor ini yang saya akan buat dinamakan Mini EduCube Ekologi Air, berupa inovasi pembelajaran ekologi terpadu di lingkungan kampus konservasi UNES. Latar belakangnya berupa embung itu sebagai infrastruktur konservasi air memiliki fungsi penting dalam pengelolaan air hujan serta mendukung ketahanan air di kawasan sekitar. Di lingkungan kampus UNES, embung memiliki potensi besar untuk dijadikan sumber belajar berbasis ekosistem karena fungsinya sebagai habitat mikroorganisme air dan elemen biotik lainnya. Sayangnya, pemanfaatan embung itu sebagai wahana edukatif masih belum optimal. Kegiatan pembelajaran sebagian besar itu masih bersifat klasikal dan belum menyatu dengan konteks lingkungan sekitar. Oleh karena itu, gagasan pembangunan Mini EduCube Ekologi Air hadir sebagai solusi inovatif untuk menjadikan embung sebagai laboratorium alam dan pusat edukasi lingkungan. Lalu di sini terdapat 4 tujuan dari pembangunan gedung ini. Yang pertama, mengembangkan media pembelajaran berbasis ekosistem nyata yang kontekstual dan langsung diamati. Lalu yang kedua, memberikan fasilitas edukatif tidak hanya bagi mahasiswa, tapi juga bagi pelajar sekolah, guru, komunitas, dan masyarakat umum. Lalu yang ketiga, menumbuhkan kesadaran ekologis melalui pengalaman belajar langsung. Yang keempat, menjadikan embung sebagai sarana riset eksplorasi dan pemantauan lingkungan hidup di kawasan kampus konservasi UNES. Lalu di sini berupa penempatan lokasi gedung Mini EduCube. Gedung Mini EduCube ini akan dibangun di sisi timur embung UNES, berdekatan dengan jalur pedestrian aktif yang dilewati oleh mahasiswa dan pengunjung kampus. Lokasi ini dipilih karena beberapa hal, yaitu yang pertama, aksesibilitas tinggi dan mudah dijangkau. Lalu yang kedua, berdekatan dengan keanekaragaman hayati embung. Yang ketiga, mendukung visibilitas sebagai ruang publik edukatif. Penempatan ini mempertimbangkan prinsip ekologis dan tidak mengganggu ekosistem air, serta memaksimalkan potensi pembelajaran lingkungan langsung di sekitar embung. Lalu di sini berupa dokumentasi dari gambar lokasi embung UNES. Rencananya, di sisi timur terdapat lahan kosong yang nantinya digunakan untuk pembangunan gedung. Lalu selanjutnya di sini merupakan desain bangunan, di mana ini desain bangunan yang tampak dari luar. Rencananya akan dibangun seluas 3 x 4 meter persegi, bentuknya setengah lingkaran. Kerangkanya itu terbuat dari bambu laminasi, dinding kaca daur ulang. Lalu atap hijau dari tanaman merambat lokal, dan di atasnya ini terdapat panel surya mini sebagai sumber listrik. Lalu di sini juga terdapat ventilasi silang dan cahaya alami untuk menghemat energi, serta mengusung prinsip green microarsitektur. Di sini merupakan gambar dari desainnya. Lalu di sini terdapat desain bagian dalam gedung. Pada bagian dalam terdapat beberapa hal, yaitu ada zona edukasi visual, zona pemantauan data, juga terdapat zona monitor data, zona pemantauan data, zona refleksi alam, dan juga audio natura alam. Ini merupakan rancangan gambaran pada bagian dalam gedung. Bisa dilihat ya teman-teman. Lalu di sini pada bagian dalam gedung terdapat 4 zona fungsional Mini EduCube. Zona yang pertama merupakan zona edukasi visual, dilengkapi infografis interaktif tentang ekosistem embung, yaitu di sini gambarannya. Lalu yang kedua ada zona eksperimen mikrohabitat, terdapat terarium dan akuarium kecil yang mempresentasikan kehidupan air dan darat embung. Tempatnya di sebelah sini. Yang ketiga, terdapat zona pemantauan data menggunakan sensor digital untuk memantau kualitas air secara real time yang nantinya akan terhubung ke komputer. Ini merupakan gambarannya. Dan yang terakhir, terdapat zona refleksi alam, di mana zona refleksi alam ini merupakan area duduk berbahan kayu alami dengan audio suara alam untuk kegiatan diskusi dan juga refleksi. Penempatannya di sebelah sini. Ini merupakan gambaran pada bagian dalam gedung yang merepresentasikan zona fungsional Mini EduCube.
Selanjutnya, di sini terdapat alat bantu pembelajaran, di mana alat-alat ini nantinya akan ditemukan pada bagian dalam gedung. Yang pertama, terdapat infografis dan poster digital sebagai media visual edukasi. Yang kedua, terdapat terarium dan akuarium untuk observasi langsung mikroorganisme. Yang ketiga, terdapat sensor kualitas air dan cuaca. Yang keempat, proyektor mini. Dan yang kelima, terdapat flip chart edukatif sebagai media edukasi dan juga workshop lapangan. Lalu di sini terdapat inovasi dan keunikan dari gedung ini. Yang pertama, ukurannya kecil namun fungsional tinggi. Yang kedua, integrasi antara sains lingkungan, teknologi digital, dan juga arsitektur hijau. Yang ketiga, terbuka bagi mahasiswa, dosen, pelajar, dan juga masyarakat umum. Keunikannya itu terletak pada kemampuannya menyederhanakan konsep besar ekologi menjadi pengalaman belajar nyata dalam skala yang mikro. Sedangkan untuk potensi dan peluangnya, yang pertama yaitu sarana riset mikrohabitat dan biodiversitas lokal. Yang kedua, sebagai wahana edukasi terbuka untuk sekolah, komunitas, dan juga pengunjung kampus. Yang ketiga, sebagai media kolaborasi antara akademisi, praktisi lingkungan, dan juga masyarakat. Dan yang keempat, merupakan aset konservasi kampus yang dapat ditiru oleh institusi pendidikan lainnya. Lalu di sini terdapat zona refleksi. Pada proyek ini, saya membuat sumber belajar yang luar berupa mini edulub ekologi air yang berlokasi di dekat tembung kampus UNES. Saya merancang bangunan ini dengan ukuran kecil berbentuk setengah lingkaran, namun fungsional, serta mengintegrasikan 4 zona pembelajaran utama, yaitu zona edukasi visual, zona eksperimen mikrohabitat, zona pemantauan data, dan zona refleksi alam. Bangunan ini juga saya desain dengan prinsip ramah lingkungan, yaitu menggunakan bambu laminasi, dinding kaca daur ulang, atap hijau, dan juga energi surya. Lalu, perasaan saya ketika mendapat tugas untuk merancang desain outdoor ini sangat antusias dan juga penasaran, karena saya belum pernah mendesain ruang edukatif yang menggabungkan aspek teknologi, konservasi, dan pembelajaran. Saya mulai mencari inspirasi melalui Pinterest dan beberapa referensi arsitektur hijau. Saya juga mencoba beberapa platform seperti Canva, namun fitur terbatas membuat saya harus berimprovisasi. Lalu untuk evaluasinya, beberapa upaya yang saya lakukan untuk meningkatkan kualitas desain mini edulub ini antara lain yang pertama, mengeksplorasi lebih dalam menggunakan platform desain seperti Canva, lalu melihat referensi desain mikroarsitektur edukatif dari berbagai sumber online. Yang ketiga, berdiskusi dengan teman dan dosen untuk mendapatkan masukan terkait kelayakan fungsi pada tiap zona. Dan yang terakhir, menyusun ulang zonasi agar alur pengunjung dari observasi, eksperimen, hingga refleksi menjadi lebih alami. Untuk kedepannya, saya perlu lebih banyak berlatih menggunakan software desain, serta mempelajari prinsip dasar arsitektur lanskap edukatif, agar desainnya itu bisa lebih representatif dan realistis. Untuk analisis dari produk ataupun gedung yang saya buat, dari produk desain yang saya hasilkan masih terdapat beberapa kekurangan, antara lain yang pertama, visualisasi detail interior belum sepenuhnya menggambarkan suasana alami dan interaktif dari tiap zona. Yang kedua, beberapa fitur seperti sensor digital dan sistem audio refleksi belum tergambarkan secara teknis dan desain visual. Lalu yang ketiga, keterbatasan akses fitur premium pada platform desain membuat hasil akhir belum optimal dari segi tampilan dan juga fungsi. Yang terakhir, proporsi ruang antar zona masih bisa diperbaiki agar tidak terlalu padat dalam satu ruangan kecil. Meskipun demikian, proyek ini sangat membantu saya memahami pentingnya desain lingkungan belajar kontekstual dan interaktif. Saya belajar untuk memadukan unsur edukasi, teknologi, dan keberlanjutan dalam satu ruang kecil yang bermakna. Mini edulub yang saya rancang ini masih perlu pengembangan lebih lanjut, namun sudah menjadi titik awal yang baik dalam pemanfaatan ruang konservasi sebagai sumber belajar. Lalu di sini terdapat beberapa daftar pustaka dari beberapa artikel yang saya ambil sebagai sumber referensi dari rancangan gedung saya. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga rancangan ini kedepannya memberikan hasil yang lebih baik dan juga bisa melakukan keberlanjutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.